Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramal mujahidin wa adzalal mu'tadin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Haratul Mukaramin, segenap siswa-siswi SMP Islam Kota Pekalongan yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat masalam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Anak-anakku semua yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, kembali lagi di Kamis sore hari ini kita akan ngaji bareng, ngaji bersama-sama. Untuk tema pada sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Kalau di sekolah kita ketika pembelajaran luring ya, atau ketika kita berangkat di sekolah itu ada pelajaran sholat duha. Itu tujuannya apa anak-anak? Tujuannya agar kita terbiasa sholat duha. Nah, pertanyaan saya ketika daring pada kesempatan saat ini, apakah kalian masih melaksanakan sholat duha atau tidak? Nah, berikut ini akan kita bahas ya, keutamaan sholat duha. Nah, di antara keutamaan sholat duha ya, sholat duha ini adalah sholat yang memiliki rahasia yang menakjubkan anak-anak. Menakjubkan dengan bertaburkan keutamaan. Seandainya orang-orang yang melupakannya itu mengetahui keutamaannya, pastilah mereka tidak akan pernah melewatkan untuk sholat duha. Di antara keutamaan sholat duha adalah yang pertama, sholat duha ini sebagai pengganti sedekah anggota badan. Jadi manusia itu memiliki 360 sendi, yang setiap sendinya hendaknya dikeluarkan sedekah pada setiap harinya. Tentu hal ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sebuah solusi yang sangat praktis untuk mengatasi hal itu semua, yaitu dengan menggantinya 2 rakaat sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap sendi tubuh setiap orang di antara kamu harus disedekahi setiap harinya. Mengucapkan 1 kalimat tasbih atau subhanallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahmid alhamdulillah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahlil la ilaha illallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali takbir Allahu Akbar sama dengan 1 sedekah. 1 kali menyuruh kebaikan sama dengan 1 sedekah. 1 kali mencegah kemungkaran sama dengan 1 sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Itu yang pertama, keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa orang-orang yang sholat duha itu nanti akan dibangunkan sebuah istana dari emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan sholat duha yang ketiga adalah bahwa orang-orang ahli duha itu akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, kemudian ia duduk dan tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, melainkan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menunaikan sholat duha 4 rakaat, maka dosa-dosanya akan terhapus bersih seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ia tidak punya dosa. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kemudian keutamaan sholat duha yang keempat adalah bahwa para ahli duha ini akan dicukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah karena aku pada awal siang, yaitu sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan sholat duha yang kelima adalah akan mendapat pahala setara ibadah haji dan umroh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan yang keenam yaitu bahwa mereka para ahli sholat duha, ya, itu akan masuk surga melalui pintu yang namanya pintu duha. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha. Jadi di surga itu akan ada pintu, ya, yang namanya adalah Ad-Duha. Dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian, masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tobroni. Nah, demikian anak-anakku semua, ya. Begitu banyak sekali keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang membiasakan sholat duha. Nah, maka dari itu mari kita biasakan, mari kita langgengkan sholat duha, ya. Kalau biasanya di sekolah kita ada jadwal sholat duha, nah ini di rumah pun ayo kita buat jadwal sholat duha pada setiap harinya. Demikian kiranya, semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Dari saya, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.